Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi S1 semester ganjil 2023-2024. Perkenalkan, saya Hafti Trilian dengan NPM 230131013 bersama rekan kami akan memaparkan sedikit tentang demokrasi dan civil society. Oke, video ini kami buat untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila. Oke, yang pertama, demokrasi. Apa sih itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Ada beberapa definisi nih menurut beberapa ahli. Yang pertama ada C.F. Strong. Menurut C.F. Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Yang kedua, menurut Harissochi. Kalau menurut Harissochi, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat karena dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah. Yang berikutnya nih, yang ketiga ada definisi demokrasi menurut Montesquieu. Kalau menurut beliau, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu yang pertama ada legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua ada eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga ada yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Kalau menurut Aristoteles nih, prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Yang berikutnya nih, ada definisi demokrasi menurut John L. Esposito. Pada sistem demokrasi, semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja, dalam lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Ada lagi definisi demokrasi itu menurut Avan Gava. Menurut Avan, demokrasi sendiri terbagi menjadi 2 definisi. Yang pertama, jika diartikan secara normatif, adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara. Sementara secara empiris adalah demokrasi merupakan perwujudannya dunia politik. Sekarang kita akan sedikit membahas tentang ciri-ciri demokrasi nih. Ciri-ciri demokrasi ada apa aja ya? Yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. Kalau di Indonesia yang disebut dengan perwakilan rakyat yaitu adanya DPR dan MPR, di mana mereka memiliki hak dan kewajiban untuk mengungkapkan kepada pemerintah tentang keinginan rakyatnya. Yang kedua, keputusan berdasarkan aspirasi dan kepentingan warga negara. Nih, namanya juga demokrasi ya, keputusan itu pasti berdasarkan aspirasi rakyatnya. Tapi jangan lupa, aspirasi rakyat pun harus berdasarkan kepentingan warga negaranya tersebut, bukan untuk kepentingan golongan atau kekuasaan pemerintahan. Yang berikutnya nih, ciri-ciri demokrasi adalah menerapkan ciri konstitusional. Ciri yang keempat adalah menyelenggarakan pemilihan umum, di mana kalau pemilihan umum itu merupakan pestanya rakyat negara demokrasi nih, di mana rakyat memiliki hak memilih siapa yang mereka pilih sebagai pemimpin untuk memimpin pemerintahan.
kelima, terdapat sistem kepartaian. Jelas, negara demokrasi akan mengizinkan warga negaranya untuk membuat partai sebagai media penyaluran aspirasi dan rakyat. Apa aja nih tujuan demokrasi? Tujuan demokrasi yang pertama adalah kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat ini seperti arti dari demokrasi, yaitu sebuah kebebasan rakyat. Jadi tujuan dari demokrasi adalah membuat sistem rakyat bebas untuk berpendapat. Yang selanjutnya adalah menciptakan keamanan dan ketertiban. Dengan demokrasi, suatu negara tidak akan dikuasai oleh pemerintahan yang secara terus-menerus berkelanjutan tanpa ada batas. Yang selanjutnya, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Jadi karena rakyat diberikan hak untuk bersuara, maka dengan tidak langsung masyarakat pun ikut aktif dalam pemerintahan. Tujuan demokrasi berikutnya adalah membatasi kekuasaan pemerintah. Seperti yang tadi saya bahas, bahwa demokrasi itu akan menciptakan keamanan dan ketertiban dan juga membatasi kekuasaan pemerintahan. Yang terakhir adalah mencegah perselisihan. Yang selanjutnya ada macam-macam demokrasi nih yang akan disampaikan oleh rekan saya, Helsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan macam-macam demokrasi. Kekuasaan tertinggi negara demokrasi dimiliki oleh rakyat, entah dari mana rakyat tersebut berasal dan latar belakangnya seperti apa, semua warga negara dianggap sama, tanpa melihat latar belakang dan asal rakyat tersebut. Sehingga dalam suatu negara demokrasi, semua warga negara dianggap memiliki kesetaraan. Macam-macam demokrasi itu ada demokrasi parlemen. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlemen. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Demokrasi parlemen itu ada berbagai macam. Salah satunya yaitu demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni menetapkan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan perantara atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia ya. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air Indonesia. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya, bangsa, serta merasakan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan keuntungan seluruh masyarakat atau warga negara, seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Yang terakhir, demokrasi liberal. Demokrasi liberal dalam demokrasi yang mengutamakan sistem politik dengan sistem memberikan kebebasan individu. Demokrasi liberal juga dapat dikatakan sebagai demokrasi yang mengutamakan memberikan perlindungan hak individu dari kuasa pemerintahan dengan catatan sesuai hukum konstitusional. Berikut ada contoh-contoh sikap demokrasi. Yang pertama, bersikap adil kepada semua orang. Yang kedua, jika dalam organisasi selalu mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, selalu menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, ada saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Yang kelima, yaitu ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Selanjutnya, civil society dan demokrasi. Civil society atau masyarakat madani merupakan konsep yang memiliki banyak arti dan sering dimaknai secara berbeda. Namun,
Semua ahli sepakat bahwa harus ada partisipasi yang bersifat sukarela dari sebagian warga masyarakat. Tidak termasuk perilaku yang dilakukan karena keterpaksaan. Beberapa ahli juga menyepakati adanya aktivitas politik melalui lembaga-lembaga non-profit semacam no-government organization. Baik, nama saya Bian Kamal Putri Chandra. Saya akan menjelaskan tentang sejarah civil society. Apa itu sejarah civil society? Sejarah civil society pada awalnya merupakan konsep sekuler karena adanya pertentangan ilmuwan pada kekuasaan gereja yang absolut di abad pertengahan. Kemudian, berlanjut pada lahirnya sikap liberal yang mengakui hak-hak individu untuk mengartikulasikan otonomisasi di setiap pilihan-pilihan hidupnya. Akibat adanya sikap liberal ini, maka ia akan membutuhkan ruang umum atau public sphere dan jaminan hukum atau law, serta public discourse. Karena itu, berbicara sivil dengan segala variannya tentu meniscayakan adanya lahan atau ruang sebagai basis kognitif dan nilai-nilai sebagai basis petunjuk dan harapan, serta tentu saja kesiapan rasional yang argumentatif. Yang selanjutnya ada kriteria civil society. Beberapa kriteria yang akan dapat dijadikan parameter untuk merujuk masyarakat madani adalah sebagai berikut. Yang ke-1 adalah terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, berkembangnya modal manusia, human capital, dan modal sosial, social capital yang kondusif. Yang ketiga, tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan, dengan kata lain, terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial. Yang keempat, adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum di mana isu-isu kepentingan bersama masyarakat dan kebijakan publik dapat dikembangkan. 5. Tidak adanya kohesivitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan. Yang keenam, terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. Yang ketujuh, adanya jaminan, kepastian, dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antara mereka yang secara teratur, terbuka, dan terpercaya. Dari uraian di atas, pernyataan yang kemudian muncul adalah bagaimana dengan upaya pembentukan civil society di Indonesia. Upaya demokratisasi yang sedang berlangsung di negara kita patut untuk disyukuri. Demokratisasi tidak identik dengan liberalisasi, apalagi westernisasi. Sebab pada dasarnya bangsa Indonesia memiliki nilai, norma, dan akar budaya dengan bangsa-bangsa barat, sehingga westernisasi yang liberal pasti tidak akan cocok dengan bangsa kita. Masyarakat harus mulai memahami bahwa demokratisasi tidak berarti bahwa masyarakat bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan yang diusung haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Demokratisasi tidak mestinya pemungutan suara. Pemungutan suara tidak menggambarkan aspirasi seluruh masyarakat, namun hanya aspirasi dari sebagian besar masyarakat. Bagi masyarakat yang sedang dalam proses demokratisasi, kalah dalam pemungutan suara dapat menumbuhkan rasa dendam, tidak puas yang kemudian menimbulkan anarkis. NGO harus berbuat jujur dan tidak hanya sekedar berani melawan pemerintah. NGO sebaiknya tampil sebagai pembela hak-hak masyarakat. Sekian pemaparan atau informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak mengenakan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.